Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam upaya Untung Pararean ingin menyelamatkan keponakan Baginda Raja, dia harus berhadapan dengan sepasang golok maut. Bisakah Untung Pararean menghadapinya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Budak, minggirlah. Untung Pararean terkejut sewaktu merasakan bagaimana satu hembusan angin keras yang keluar dari telapak tangan kiri kepala rampok itu mendorongnya ke belakang hingga hampir saja dia mencelat mental dan terguling di tangga. Cepat-cepat, pemuda ini melompat ke samping, lalu melintangkan keris Mustiko Jagat di depan dada. Senjata ini benar-benar hebat, karena begitu sambaran angin keras membentur sinar keris tersebut, buyarlah angin keras itu. Secepat kilat, Untung Pararean kemudian menyerbu ke muka. Hiat! Sinar biru menabur menggigitkan. Melihat datangnya bahaya maut mengancam di depan mata, kepala rampok hutan dadakan itu tak mau berlaku ayal. Dengan satu gerakan yang lihai, dia mengelak ke samping, lalu dengan tubuh Den Ayung Sri Kemuning yang masih meronta-ronta di atas baunya, dia mencabut golok dan memapak ke arah Untung Pararean. Terkejut juga si pemuda menerima serangan balasan yang tiada terduga secepatnya itu. Buru-buru dia menangkis. Strang! Bunga api memercik sewaktu keris Mustiko Jagat saling bentrok dengan golok besar di tangan kanan sepasang golok maut. Untung Pararean kaget ketika merasakan bagaimana bentrokan itu membuat tangannya menjadi pedas dan tergetar. Tapi sedetik kemudian, hawa aneh yang mengalir dari keris membuat rasa pedas dan getaran di tangan kanannya menjadi sirna. Di lain pihak, sepasang golok maut terkejut bukan main. Bukan saja tangan kanannya tergetar hebat dalam bentrokan senjata itu, tapi sewaktu diperhatikannya, ternyata goloknya telah gompal. Bak Hinadina, maki sepasang golok maut seraya melemparkan tubuh Sri Kemuning ke lantai, lalu mencabut lagi golok besar yang tergantung di pinggang kiri. Sret! Akan kukutung-kutung tubuhmu hingga menjadi satu kuntungan. Untung Pararean yang yakin akan kampuan keris Mustiko Jagat ganda tertawa. Mendengar ucapan garang kepala rampok itu, malah dia menjawab, "Ayo manusia iblis, majulah, biar kau segera pula kukirim ke liang kubur, menyusul 5 orang kunyuk-kunyukmu yang sudah di bawah sana." Terkesiap sepasang golok maut mendengar ucapan pemuda itu. 5 orang anak buahnya yang paling diandalkan telah menemui ajal di tangan pemuda itu. Benar-benar makinya. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya hingga serangannya dilancarkannya hebat bukan main. Perkelahian antara kedua orang itu terjadi di langkah atas yang tak berapa lebar. Masing-masing memperhitungkan benar-benar langkah yang mereka buat. Karena sekali bertindak salah, di ruangan yang sempit itu pasti celaka. Sementara itu, di halaman samping rumah makan orang banyak berkumpul menyaksikan jalannya pertempuran di langkan tingkat atas rumah penginapan itu. Semua orang memuji kehebatan pemuda itu, apalagi setelah dia dengan seorang diri sanggup 5 anggota rampok tadi. Dan semua orang berharap agar si pemuda itu juga berhasil sepasang golok maut yang selama ini bersama anak buahnya mendatangkan bencana dan malapetaka.
Tapi di dalam berharap begitu semua orang juga merasa cemas, karena bila pemuda itu kalah, pastilah sepasang golok maut akan mengamuk dan menurunkan tangan ganas terhadap seluruh penduduk yang tidak berdosa. Setelah pertempuran berjalan 10 jurus, sepasang golok maut mulai menyadari bahwa walau bagaimanapun pemuda itu bukanlah lawannya. Setiap serangan goloknya yang dilancarkan dengan tipu-tipu lihai, bahkan telah pula dikeluarkannya jurus-jurus yang terhebat dari permainan goloknya itu, tetap saja tak dapat menghadapi keris lawan, bahkan mengimbanginya pun tidak sanggup. Daripada mendapat celaka, lebih baik siang-siang mengundurkan diri. Sengaja kepala rampok itu melancarkan satu serangan berantai yang cepat. Ketika dilihatnya ada satu peluang yang baik, segera dia melompat ke atas genteng rumah makan. "Hei berdebah, kamu lari kemana?" teriak Untung Pararean keren. "Makan senjata rahasiaku ini," jawab sepasang golok maut. Dalam kejap itu pula, 50 jarum-jarum biru menderu ke arah Untung Pararean. Dengan sigap, pemuda ini memapaskan keris mustiko jagat ke depan, maka tersapulah seluruh jarum-jarum itu. Tapi dalam kejap itu, sepasang golok maut telah berada di halaman bawah. Untung Pararean cepat mengejar. Namun sebelum dia sampai di bawah, kepala rampok hutan dadakan itu telah lenyap. Orang banyak termasuk pemilik rumah penginapan menjura pada Untung Pararean. Beberapa di antara mereka ada yang memuji-muji kehebatannya. Sebaliknya, Untung Pararean cepat-cepat kembali ke tingkat atas. Didapatinya, Sri Kemuning duduk bersimpu di langkan tingkat atas dengan menangis terseduh-seduh. "Sudahlah Den Ayu," kata Untung Pararean. "Sebaiknya masuk ke kamar dan berpakaian." Kata-kata pemuda itu membuat sang Dara tambah keras tangisnya hingga Untung Pararean menjadi bingung. "Masuklah ke kamar," kata pemuda itu manakala tangis Sri Kemuning telah agak mereda. "Mayat-mayat itu, aku ngeri melihatnya," kata Sri Kemuning di antara sesenggukannya. Untung Pararean masuk ke dalam kamar. Ditemuinya mayat kusir kereta dan prajurit pengawal. Memang mengerikan. Kusir kereta menggeletak dengan kedua kaki buntung, sedang prajurit pengawal terhampar dengan perut robek, usus membusai. Pemuda itu berteriak memanggil pelayan rumah penginapan. "Pelayan!" Beberapa pelayan kemudian membawa mayat kedua orang itu yang selanjutnya segera dikubur secara sederhana di pinggir kampung. Mayat 5 orang perampok dilemparkan ke dalam sebuah kali. Sementara Sri Kemuning berpakaian, Untung Pararean kembali ke rumah makan. Orang memandang padanya penuh kagum. Pemilik kedai kemudian mendatanginya. Setelah menjurah hormat, pemilik kedai itu, seorang tua, duduk di hadapan Untung Pararean. "Tak sedikit jasamu kepada penduduk karena telah menumpas rampok-rampok itu, pendekar. Sesungguhnya, siapakah nama pendekar dan datang dari mana?" "Aku barusan saja turun dari Gunung Slamet, Bapak," jawab Untung Pararean. "Wah, kalau begitu, pastilah pendekar murid orang tua sakti yang bernama Empu Barata." Untung Pararean mengangguk perlahan. Disebutnya nama Empu Barata membuat hatinya tidak enak karena mengingatkan dia atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap orang tua itu. "Pendekar, dengan lolosnya kepala rampok itu, Bapak rasa suatu ketika pasti dia akan datang kemari dan mengganas, menurunkan tangan jahat, membunuh penduduk sini dengan sewenang-wenang. Bapak mewakili penduduk dan berharap agar pendekar sudi menetap di sini untuk sementara sampai penduduk benar-benar yakin bahwa rampok-rampok itu tak berani lagi datang ke sini." "Aku yakin Bapak, apa yang telah terjadi pasti telah membuat rampok-rampok itu menjadi takut kembali ke sini," ujar Untung pula. "Mudah-mudahan saja memang demikian," kata pemilik penginapan. Sementara itu, seorang pelayan datang menemui Untung Pararean, mengatakan bahwa Sri Kemuning memanggilnya. Ketika Untung Pararean masuk kembali ke kamar itu,
keadaan kamar tidak seperti tadi lagi. Noda-noda darah telah dibersihkan dan Sri Kemuning duduk di tepi tempat tidur. Pada parasnya yang agak pucat masih membayang rasa takut. "Den Ayu memanggil aku?" tanya Untung Parareang setelah terlebih dahulu mencurah. Gadis itu mengangguk. Apa gerangan yang akan disampaikan Sri Kemuning kepada Untung Parareang? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.